Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 118, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, setiap kita pasti pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalami situasi yang sulit. Dan situasi yang sulit itu seringkali menyesakkan kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena persoalan dalam kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, atau mungkin karena penyakit, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalami kesesakan itu oleh karena situasi yang sulit yang saudara sedang hadapi. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami kesesakan di dalam hidup saudara? Apa yang saudara kerjakan? Bagaimana saudara menghadapi situasi yang menyesakkan itu? Seringkali yang menjadi menyedihkan saudara adalah ada orang-orang yang ketika mengalami kesesakan hidup oleh karena masalah persoalan dan sebagainya, akhirnya dia menambah kesesakan hidupnya dengan menambah persoalan yang baru. Tindakannya, responnya memunculkan masalah baru. Dan itu yang saya rindu kita waspadai saudara di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini saya rindu kita belajar. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan di dalam hidup saudara. Jangan sampai kesesakan yang saudara alami akan bertambah-tambah karena saudara salah menanggapi, karena saudara salah meresponi, salah bertindak, salah mengambil keputusan terhadap kesesakan hidup yang sedang saudara alami. Kesesakan yang saudara alami itu bisa menghancurkan hidup saudara, tetapi kesesakan yang saudara alami itu juga bisa menjadi batu loncatan untuk saudara mengalami mujizat. Kalau saudara mengalami kesesakan karena masalah di tengah-tengah bisnis saudara, dengar saudara, itu bisa menjadi batu loncatan untuk memperbesar dan mengembangkan bisnis saudara. Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena saudara mengalami masalah dan persoalan dalam hidup saudara di tengah keluarga saudara, itu bisa menjadi loncatan untuk saudara memperbaiki sehingga ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena penyakit saat ini, itu bisa
menjadi satu pengalaman yang luar biasa ketika saudara mengalami mujizat di hadapan Tuhan jika saudara hadapi dengan benar. Artinya apa saudara? Kita harus menghadapi situasi kesesakan yang kita alami dengan cara yang benar supaya itu akan menghasilkan mujizat. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah dari pengalaman pemazmur yang dia catat di dalam Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini, di mana dikatakan di ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara, pemazmur menuliskan pengalaman kehidupannya ketika dia mengalami kesesakan, di mana dalam konteks ini kesesakan yang dia alami oleh karena orang-orang memusuhi dia, orang-orang membenci dia. Orang-orang melakukan sesuatu yang membuat dia ada dalam kesulitan. Dan di dalam kesulitan itu dia hadapi dengan cara yang benar. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan bahwa dia memandang rendah orang-orang yang membenci dia. Artinya apa saudara? Dia menganggap tidak ada artinya orang-orang yang menimbulkan masalah, yang membuat dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa masalah yang menyesakkan itu akhirnya menjadi masalah yang tiada artinya bagi dia? Karena saudara, dalam kesesakan itu di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi dia menghadapi masalah dan kesesakan dalam hidupnya dengan cara berseru kepada Tuhan. Pemazmur ini menegaskan bahwa kesesakan-kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dia hadapi dengan berseru kepada Tuhan, dengan berlari kepada Tuhan, dengan mengadu kepada Tuhan, dengan mengungkapkan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita, kemana kita berlari? Tidak sedikit saudara dalam kesesakan yang dia alami oleh karena masalah, persoalan dan sebagainya. Ada orang-orang yang akhirnya lari kepada okultisme, perdukunan. Banyak masih orang yang seperti itu di zaman modern ini. Itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depan. Tidak sedikit juga orang yang ketika mengalami kesesakan oleh karena masalah, dia akhirnya mencari jalan keluar yang lain, bukan dengan jalan Tuhan, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Satu-satunya cara terbaik dalam menghadapi segala kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita adalah lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang kita alami. Saat ini apakah saudara menjadikan Tuhan tempat saudara berlari, mengadu dan berseru dalam kesesakan hidup yang saudara alami? Kalau itu yang saudara lakukan, maka pada akhirnya saudara akan mengalami kelegaan. Masalah itu menjadi sesuatu yang tidak berarti bagi saudara karena Tuhan campur tangan. Kita akan melihat saudara, yang saya rindu kita belajar, ketika pemazmur ini menjadikan Tuhan tempat dia mengadu dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, apa yang Tuhan kerjakan? Kita lihat saudara, masih di ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan lihat yang disaksikan oleh pemazmur ini, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara rindu mengalami kelegaan dari kesesakan yang mungkin saat ini sedang saudara hadapi? Saudara rindu mengalami kelegaan atas masalah, persoalan, beban, persoalan hidup yang menghimpit dan menyesakkan kehidupan saudara? Saudara rindu mengalami kelegaan? Berserulah kepada Tuhan, karena orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, firman Tuhan menegaskan bahwa orang itu
akan mengalami kelegaan. Karena Tuhan akan menjawab dia dalam kesesakan yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita saja sebagai orang tua ketika anak-anak kita bermasalah dan kemudian dia datang kepada kita, dia berkata, "Pak, aku sedang bermasalah, aku memiliki masalah." Dia berkata, "Ma, aku sedang bermasalah, aku sedang mengalami kesesakan persoalan dalam hidupku." Maka sebagai orang tua kita akan bertindak, melakukan bagian kita. Kita akan meresponi anak kita yang mengadu kepada kita. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan berkata, "Kalau engkau saja, Bapa yang jahat, tahu memberi dan melakukan yang terbaik bagi anakmu, apalagi aku," kata Tuhan. Ketika dalam kesesakan kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Saat ini, saudara, dalam kesesakan yang sedang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab saudara, dan Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan dan dialami oleh pemazmur ini. Dalam kesesakan yang dialami, dia datang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Lalu yang kedua yang dia alami adalah ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Di mana dalam konteks ini, saudara, dia sedang dimusuhi. Ada musuh yang ingin mencelakakan dia. Ada musuh yang ingin melakukan sesuatu yang merugikan dia, membinasakan dia. Ada musuh yang membenci dia. Tetapi dalam semua yang dia alami itu, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, akhirnya dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di pihaknya, karena Tuhan membela dia. Adakah saat ini saudara butuh pembelaan dalam perjalanan kehidupan saudara? Saudara mengalami kesesakan dan saudara membutuhkan pembelaan. Kalau manusia yang membela saudara, dia terbatas, saudara. Kalau manusia yang membela saudara, maka biasanya manusia ada hal yang dia inginkan, maka dia membela saudara. Satu-satunya pembela saudara yang rela mengorbankan segalanya bagi saudara adalah Tuhan. Dan firman-Nya ini menegaskan, kesaksian pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan membela engkau. Tuhan berdiri di pihakmu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja. Dia membela kehidupan saudara. Berserulah kepada Dia. Mengadulah kepada Tuhan dalam segala perkara yang saudara alami. Tuhan pasti membela kehidupan saudara. Kemudian, saudara, hal ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan pemazmur ini yang dia saksikan, ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya dia mengalami kelegaan karena ayat 7 ditegaskan, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Dia berkata, Tuhan menolong aku. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, itu yang dia lakukan. Dan yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Saat engkau berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara butuh pertolongan? Saudara butuh pertolongan dalam kehidupan pribadi saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara butuh pertolongan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Saudara butuh pertolongan untuk mengembangkan bisnis saudara, usaha saudara yang mungkin mengalami kesulitan saat ini. Saudara membutuhkan pertolongan
Dalam penyakit saudara butuh mujizat Tuhan. Saat ini datanglah berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menolong setiap kita yang berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kita sudah belajar dari pengalaman hidup pemazmur ini, di mana dia menyaksikan pengalaman hidupnya, bahwa ketika dia mengalami kesesakan, maka dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan saudara. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan menjawab dia saat dia berseru kepada Tuhan. Dia mengalami kelegaan. Kenapa saudara? Karena yang kedua, Tuhan membela dia, Tuhan berdiri di pihaknya. Dan kemudian yang ketiga, dia mengalami kelegaan dari kesesakan karena dia berseru kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan menolong dia. Hari ini, ketika kita mengalami kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan menjawab kita. Tuhan membela dan dia berdiri di pihak kita, dan Tuhan menolong setiap kita. Biarlah saat ini saudara, apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan dan alami kelegaan ketika saudara berseru kepada Tuhan, karena dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara, dia menolong saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara sepanjang hari ini, renungkan firman Tuhan ini dan buat komitmen. Dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan dan alami janji firman Tuhan. Dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara, membela saudara, dan dia pasti menolong setiap saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan saudara, saudara melaksanakan segala kegiatan saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Dan saya berdoa, janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Saudara mengalami kelegaan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari ambil komitmen bersama untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka,
Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik,
berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil
dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup